warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Andi Muhammad selaku moderator pada presentasi proyek portofolio 2 mata kuliah Hukum Agraria dengan tema konflik tanah. Baiklah, dosen pengampu dari mata kuliah Hukum Agraria adalah Bapak Dr. Haji Mustari Hukum. Kemudian anggota kelompok portofolio 2 yang pertama adalah Andi Muhammad, saya sendiri. Ada Ibu Aisyah Alia Fadila, ada Wahdania, Nur Anissa, dan Rasmia. Kemudian cakupan materi pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi kami kali ini yang pertama adalah pengertian konflik tanah, solusi yang ditawarkan, kebijakan yang diusulkan, kemudian keuntungan dan kerugian pada kebijakan yang kami usulkan, kemudian ada persentase grafis kebijakan, dan yang terakhir adalah sumber informasi dari materi-materi yang kami dapatkan. Nah, selanjutnya materi akan dibahas terkait pengantar masalah konflik tanah yang akan dibahas oleh teman saya selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu konflik tanah. Konflik tanah merujuk pada perselisihan atau pertentangan terkait kepemilikan, pemanfaatan atau pengelolaan tanah antara individu, kelompok, organisasi, atau lembaga yang memiliki kepentingan terhadap tanah tersebut. Konflik tanah merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks dan telah lama terjadi di Indonesia. Konflik tanah dapat timbul akibat berbagai faktor seperti penguasaan atas tanah, perebutan sumber daya alam, perubahan tata guna lahan, dan konflik agraria. Selanjutnya, solusi penyelesaian konflik tanah. Pemerintah perlu membentuk lembaga penyelesaian konflik yang independen dan kredibel. Pemerintah juga perlu mengembangkan solusi alternatif untuk menyelesaikan konflik tanah seperti mediasi, arbitrase, dan pengadilan adat. Solusi alternatif ini dapat menjadi pilihan bagi masyarakat yang tidak puas dengan proses penyelesaian konflik yang ada. Mungkin itu ya. Baik, saya akan menjelaskan tentang kebijakan yang diusulkan. Yang pertama ada perlindungan hak masyarakat adat, yang kedua ada pembentukan lembaga penyelesaian konflik, dan yang ketiga ada edukasi hukum. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang perlindungan hak masyarakat adat. Baik, perlindungan hak masyarakat adalah mengakui dan melindungi hak-hak tanah masyarakat adat dengan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan terkait tanah. Pengembalian keputusan terkait tanah, kebijakan perlindungan hak masyarakat adat bertujuan untuk mengakui, melindungi, dan memajukan hak masyarakat adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah serta sumber daya alam lainnya. Baik, yang kedua ada pembentukan lembaga penyelesaian konflik. Pemerintah perlu membentuk lembaga penyelesaian konflik yang independen, kredibel. Lembaga ini harus kewenangan untuk menyelesaikan konflik secara adil dan damai. Pemerintah perlu mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Mekanisme ini harus menjamin bahwa hak-hak semua pihak terpenuhi dan tidak ada pihak yang dirugikan. Baik, yang ketiga ada edukasi hukum. Memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban terkait tanah. Kebijakan edukasi hukum dalam konteks konflik tanah berfokus pada memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait hak dan kewajiban hukum mereka dalam kepemilikan, penggunaan, dan penyelesaian sengketa tanah. Kebijakan ini bertujuan untuk memahami dan mengelola konflik tanah secara hukum, menciptakan lingkungan yang lebih transparan, dan mendorong penyelesaian sengketa yang adil. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi kelebihan dan kekurangan kebijakan yang diusulkan. Yang pertama yaitu perlindungan hak masyarakat adat. Kelebihan. Yang pertama, mengurangi konflik tanah. Kebijakan ini membantu mengurangi konflik tanah dengan pihak ketiga, meningkatkan ketertiban pengelolaan
adat, memberikan kekuatan dan pemberdayaan kepada masyarakat adat untuk mengelola tanah mereka sesuai dengan kearifan lokal dan tradisi mereka. Kemudian kekurangannya ancaman eksternal masyarakat adat masih dapat menghadapi ancaman dari pihak ketiga seperti perusahaan dan pihak ketiga atau pemerintah yang mungkin tidak menghormati hak-hak mereka. Kemudian konflik internal, pemberian hak-hak tertentu kepada masyarakat adat dapat menyebabkan konflik internal di antara kelompok-kelompok masyarakat adat sendiri terkait dengan pengelolaan pembagian sumber daya. Yang kedua yaitu pembentukan lembaga penyelesaian konflik. Kelebihannya yang pertama, penanganan yang spesifik. Lembaga penyelesaian konflik tanah dapat dirancang untuk menangani masalah konflik tanah dengan pendekatan yang lebih spesifik dan ahli. Kemudian mediasi dan negosiasi, memfasilitasi proses mediasi dan negosiasi, memberikan peluang bagi pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan tanpa harus melibatkan proses peradilan formal. Kemudian ada kepastian dan kecepatan, mekanisme yang lebih cepat dan lebih mudah diakses, memberikan kepastian kepada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tanah. Kemudian kekurangannya yang pertama, keputusan yang tidak mengikat. Keputusan yang tidak mengikat yang dihasilkan oleh lembaga penyelesaian konflik tanah mungkin bersifat tidak mengikat secara hukum, sehingga pihak yang kalah masih dapat menolak untuk mematuhi keputusan tersebut. Kemudian yang kedua, ketidaknetralan terancam. Terdapat risiko ketidaknetralan lembaga jika dikelola secara independen dan adil, terutama jika lembaga tersebut terlalu terikat dengan pihak tertentu. Yang ketiga yaitu edukasi hukum. Kelebihannya yang pertama, pemahaman yang lebih baik. Masyarakat yang teredukasi hukum memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban mereka terkait tanah dan mengurangi potensi konflik karena ketidakpahaman. Kemudian yang kedua, preventif konflik. Edukasi hukum dapat berfungsi sebagai tindakan pencegahan konflik dengan memberikan pengetahuan yang cukup kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, perlindungan hak masyarakat yang teredukasi hukum dapat lebih efektif dalam mempertahankan hak-hak mereka. Kemudian kekurangannya yaitu tantangan akses. Tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap edukasi hukum, sehingga ada risiko ketidaksetaraan dalam pemahaman hukum. Dan yang kedua, tingkat pendidikan yang bermacam-macam. Tingkat pendidikan masyarakat bervariasi dengan program edukasi hukum, mungkin tidak selalu disesuaikan dengan kebutuhan semua lapisan masyarakat. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu di sini ada 3 penjelasan mengenai presentasi grafis keberhasilan. Yang pertama, adanya edukasi hukum, di mana dukungan masyarakat dan kerjasama lintas sektor menjadi kunci kesuksesan implementasi kebijakan ini. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di kota tersebut meningkat secara signifikan, mencapai peningkatan sebesar 43% dalam waktu singkat. Dan yang kedua, adanya pembentukan lembaga penyelesaian konflik. Kebijakan ini terletak pada persentase keberhasilannya yang mencapai 34%. Melalui pendekatan ini, sejumlah konflik tanah yang dianggap sulit dipecahkan berhasil diselesaikan dengan damai. Dan yang ketiga adalah perlindungan hak masyarakat adat, di mana perlindungan hak masyarakat adat ini dengan tingkat keberhasilan mencapai 23%. Kebijakan ini memfokuskan pada pemberdayaan masyarakat setempat, dan pemenuhan hak-hak dasar mereka. Langkah-langkah konkret seperti penyediaan pendidikan hukum, mediasi konflik, dan alokasi sumber daya yang adil
wabarakatuh. Baik, untuk beberapa sumber referensi yang kami ambil ada dari Jurnal Musika Presiden, kemudian ada juga dari situs Komnas HAM, dan ada juga dari BPPKPD. Kemudian mungkin itu saja presentasi portofolio 2 mengenai konflik tanah dari kami. Kami ucapkan undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.